lebih senang minum kopi yang hangat atau kopi yang panas atau kopi yang dingin, maka jawaban tiap orang pasti berbeda-beda. Tergantung suasana hati, tergantung kebutuhan kita. Jawabannya pasti berbeda-beda. Setiap pilihan yang kita ambil selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keinginan pribadi kita, lingkungan, bahkan kebutuhan kita. Dan dalam kehidupan beriman, Bapak Ibu, setidaknya kita diperhadapkan oleh dua pilihan mutlak. Yang pertama adalah apakah kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, atau hidup hanya menurut hawa nafsu dan juga tawaran dunia. Pilihannya cuma dua untuk orang percaya. Kalau memilih untuk hidup di dalam Tuhan, tentu segala perilaku kita ditandai dengan kesetiaan, ditandai dengan kejujuran, ditandai dengan kerendahan hati, ditandai dengan kemurahan, ditandai dengan hal-hal yang baik. Tetapi kalau kita memilih mengikuti hawa nafsu dan juga keinginan daging, Bapak Ibu, akan tercermin dari diri kita, yaitu adalah perbuatan-perbuatan yang buruk, kejahatan, kebencian, kekerasan, dan hal-hal buruk lainnya. Dan Tuhan membebaskan kita. Tuhan bebaskan kita untuk pilih. Mau pilih mendengarkan suara Tuhan atau memilih mendengarkan hawa nafsu dunia. Terserah kita. Pilihan ada di tangan Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Namun ketika kita memilih, yang namanya juga pilihan, pasti ada risiko dan juga konsekuensi. Galatia 6 ayat 8, Ibu Bapak, di sana dikatakan begini: barang siapa yang hidup di dalam Allah pasti akan menikmati damai sejahtera dan kebahagiaan sejati kalau kita memilih hidup bersama dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita memilih untuk hidup berdasarkan kehendak daging kita, maka lanjutan dari Galatia 6 ayat 8 katakan, barang siapa hidup menurut dunia pasti akan menuai ketakutan dan kebinasaan. Dan peristiwa kematian yang kita saksikan, yang Tuhan nyatakan pada saat ini, yang terjadi kepada orang yang kita cintai dan kita kasihi, mengingatkan kita kembali betapa pentingnya mengambil pilihan yang benar dalam kehidupan, supaya kita tidak menyesal. Sebab hidup manusia singkat adanya. Sehingga sangat disayangkan jika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menyia-nyiakan hidup yang singkat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebab Ibu Bapak, nilai seorang manusia tidak hanya terletak pada siapa dirinya, tetapi juga apa yang diperbuatnya. Itu nilai seorang manusia. Atau dengan kata lain, nilai manusia itu bergantung pada jalan hidup yang dipilih. Dan berita ini juga disampaikan oleh Yohanes dalam pembacaan kita kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di sana hidupnya sangat makmur, sangat kaya, sangat berkecukupan, namun kondisi ini mengancam kehidupan mereka, Ibu Bapak. Terlebih mengancam kehidupan rohani mereka sebagai pengikut-pengikut Kristus. Harta kekayaan membuat mereka meremehkan Tuhan. Mereka jadi sombong. Mereka menganggap diri kaya, namun ternyata di mata
mereka tidak sekaya itu. Justru Tuhan melihat mereka sebagai pribadi-pribadi yang sangat miskin dan malang. Ini bukti ya, bahwa ukuran kaya di mata Tuhan itu tidak sama dengan ukuran kaya di mata manusia. Kaya di mata Tuhan bukan bicara tentang material, tapi kaya di mata Tuhan melainkan berbicara tentang rohani kita, kehidupan rohani kita. Apakah kita hidup memilih ikut kehendak Tuhan? Jadi jemaat di Laodikia, Bapak Ibu, kualitas rohaninya katanya mereka suam-suam kuku. Tahu ya suam-suam kuku? Kalau Bapak Ibu minum kopi, suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak. Suam-suam kuku, setengah-setengah hidup mereka untuk Tuhan tidak maksimal. Sikap ini sungguh dibenci Allah. Yang harus menyampaikan itu kepada jemaat di sana. Oleh karena itu, Allah berjanji katanya akan memuntahkan mereka dari mulutnya. Yaitu adalah membiarkan mereka mendapatkan kebinasaan. Binasa bukan hanya sekedar berarti binasa fisik, Bapak Ibu, tetapi ini ditafsirkan sebagai binasa kehilangan keselamatan dari Allah. Teguran ini juga mau disampaikan bagi kita, supaya kita, ibu bapak, ketika hidup di dunia ini jangan salah pilih. Jangan salah pilih dalam hidup. Kita harus mengutamakan Allah di atas segalanya. Itu keputusan iman mutlak yang harus kita lakukan. Dan ketika kita katakan saya mau ikut Tuhan Yesus, saya mau dengar firman-Nya, saya mau melakukannya, maka hal itu harus tercermin dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Sosok almarhum Bapak Penatua Johnny Lepong, orang yang kita cintai dan kita sayangi, suami yang penuh cinta, suami yang bertanggung jawab, seorang ayah yang penyayang, seorang kakak yang mengayomi anak-anaknya, seorang pelayan yang sungguh setia. Hidupnya tidak suam-suam kuku, Bapak Ibu. Hidupnya tidak setengah-setengah untuk Tuhan. Hidupnya penuh untuk Tuhan dengan segala keterbatasannya. Dia melakukan, mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Di ibadah penghiburan pertama, saya katakan, meskipun dalam keadaan sakit, itu tidak menjadi penghalang baginya untuk terus melayani Tuhan. Hidupnya maksimal, tidak suam-suam suku. Dan ketika Bapak Ibu sekarang menangis meratapi kepergiannya, Ibu Bapak bisa belajar mengambil hikmah dari hidup orang yang kita kasihi. Hiduplah tidak dengan suam-suam kuku, dengan sepenuh hati. Maka sekarang bukti banyak orang yang datang mengantarkan beliau menuju peristirahatan yang terakhir. Buah dari teladan yang luar biasa. Banyak orang yang cinta beliau, banyak orang yang sayang beliau, sehingga banyak sekali air mata yang menetes untuknya karena merasa kehilangan buah dari kesetiaannya kepada Tuhan. Dan almarhum yang kita kasihi ini sudah menikmati keselamatan. Ia tidak dimuntahkan dari mulut Allah. Keselamatan sudah ia dapatkan sempurna, karena hidupnya tidak setengah-setengah. Ia mempertahankannya dengan iman kepada Allah, kepada Kristus. Dia sudah menang. Dan di saat ini Ibu Bapak kita gereja memberikan penghormatan terakhir yang setinggi-tingginya untuk beliau atas perjalanan gumul juang dari muda sampai sekarang. Mohon maaf Ibu, berapa umur Bapak? 51 tahun. Dari muda sampai 51 tahun Tuhan pakai beliau. Tidak dengan suam-suam kuku beliau kerjakan,
tapi dikerjakan dengan sepenuh hati. Penghormatan terakhir kita untuk rekan sepelayanan kita yang setia sampai akhir pada Allah. Jangan suam-suam kuku dalam hidup Bapak Ibu. Lakukan hidup kita untuk Tuhan dengan maksimal, untuk menyenangkan hati Allah. Kehidupan pasti berakhir. Kita hidup di dunia pasti berakhir Bapak Ibu. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak akan menyisakan penyesalan jika kita hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Jangan pilih yang salah, karena kalau kita pilih hal yang salah, ujungnya akan menimbulkan sesal dan celaka. Tapi kalau kita pilih yang benar, maka kita akan menuai selamat dan bahagia. Kiranya hidup kita semua Tuhan perkenankan, dan peristiwa ini boleh semakin mendekatkan kita kepada Bapa di surga. Selamat jalan rekan sepelayanan kami, Bapak Penatua, Peminator. Tuhan kuatkan keluarga, Tuhan kuatkan kita semua. Roh Kudus menolong dan menguatkan. Amin.